Ya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak share screen ya. Oke, nih hari ini kita lanjut materi ya. Tema 5 pembelajaran kedua. Ya, kemarin kan ada pembelajaran pertama kita kan. Ini pembelajaran kedua lagi. Oke. Bapak next dulu. Nah, kita hari ini belajar tentang keseimbangan ekosistem. Ini untuk tujuan pembelajarannya seperti ini. Yang seperti kalian lihat, dengan mengamati video, ya Bapak harapkan kalian mampu ya menyimpulkan mengenai simbiosis, parasitisme, komensalisme ya dengan benar ya. Tuh, yang untuk IPA-nya. Yang keduanya tuh dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka dalam sebuah ekosistem. Siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring. Jadi kalian nanti diharapkan Bapak bisa membuat poster jaring-jaring atau rantai makanan ya pada sebuah ekosistem. Itu yang IPA-nya. Yang komponen keduanya PKN-nya tentang ini nih, tentang gotong royong ya. Itu harapan Bapak setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Langsung kita masuk materi. Yang IPA dulu ya. Nah, simbiosis. Ini Bapak mau nanya nih. Ada yang tahu nggak simbiosis itu apa? Sebelumnya. Ayo, ngomong nggak apa-apa. Yang ada yang tahu nggak simbiosis apa? Ayo, Pak Dil gimana Dil? Tahu. Oh nggak tahu. Yang lain gimana? Waalaikumsalam. Tahu Dil? Apa simbiosis Dil? Pernah dengar kan? Bapak yakin kalian pernah dengar apa itu simbiosis? Tahu nggak artinya apa simbiosis itu? Hah? Kayak nih contoh ya, Bapak ngasih contoh secara misalkan nih Padil sama si Naufal itu ada simbiosis itu namanya. Itu apa artinya itu? Kemungkinan kayak Padil sama anu nih, Naufal nih. Kan biasanya nih akrab nih kan di kelas nih kan. Nah, itu salah satu contoh simbiosis itu. Jadi apa itu kira-kira simbiosis itu? Ayo, kalau secara ilmiahnya atau secara IPA-nya ya, simbiosis itu semua jenis interaksi biologis ya, jangka panjang dan dekat antara dua organisme. Itu bahasa kerennya tuh. Ya. Tapi kalau bahasa sederhananya ya hubungan lah. Misalkan kayak Padil nih. Sama siapa namanya nih? Padil sama Naufal kan ada hubungan ikatan kan? Ya kan? Ada hubungan ikatan kayak saling terikat ya, saling menguntungkan nanti ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah kalau secara singkatnya, secara mudahnya pengertian dari simbiosis itu. Selain dari yang Bapak bilang tadi bahasa yang kerennya tadi ya. Iya ya bahasa mudahnya lah, hubungan tadi. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau dari di simbiosis itu ada terbagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama itu ada namanya simbiosis mutualisme, ada juga yang namanya simbiosis parasitisme dan juga simbiosis komensalisme. Nanti kita jelaskan satu persatu ya yang dari ketiga tersebut. Oke, Bapak next ya. Pengertian-pengertiannya itu. Ini kita menjelaskan dulu tentang simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme. Sebelum Bapak ngartikan apa itu arti simbiosis mutualisme, nih kalian perhatikan video berikut ya. Dicermati, nanti Bapak tanya-tanya dari mengamati video ini. Coba perhatikan videonya, Bapak play ya. Nih. Merupakan 10 contoh simbiosis mutualisme yang terjadi di antara makhluk hidup yang ada di bumi. Tetapi sebelum itu, mohon terlebih dahulu tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Anemon dan ikan badut. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut mendapatkan keuntungan
keuntungan karena anemon laut akan memberikan perlindungan untuknya dari serangan predator seperti serangan ikan kupu-kupu. Anemon laut memiliki tentakel yang berpisah dan dapat menyengat ikan lain yang mengenainya. Tetapi pengecualian untuk ikan badut karena ia punya mekanisme tersendiri untuk terhindar dari sengatan anemon laut. Selain itu, ikan badut juga mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman untuk membesarkan anak-anaknya. Sedangkan anemon laut mendapatkan keuntungan karena ikan badut akan melindungi anemon laut dari parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon laut dari kotoran. Semut dan kutu daun. Semut dan kutu daun merupakan hal yang sangat menyebalkan untuk para petani karena dapat merusak tanaman budidayanya. Tetapi di balik itu, ternyata antara semut dan kutu daun terdapat simbiosis mutualisme. Oleh karenanya, jika terdapat kutu daun, biasanya di sana juga terdapat sekumpulan semut. Beberapa spesies semut dijuluki sebagai petani kutu daun. Semut pekerja akan menggunakan antena mereka untuk membuat peternakan kutu daun agar menghasilkan embun madu yang akan dinikmati oleh semut. Pada saat proses pemerahan akan dihasilkan cairan kaya zat gula yang sangat berguna untuk sebuah koloni semut. Sedangkan kutu daun akan mendapatkan keuntungan karena semut akan mengatur proses pembibitan kutu daun muda dan membawa kutu daun dewasa kepada rumput yang segar. Semut juga akan melindungi kawanan kutu daun tersebut dari serangan para predator. Rayap dan flagelata. Tahukah kamu mengapa rayap dapat mencerna kayu yang keras? Apa karena gigi mereka kuat? Tidak demikian. Jawaban yang lebih tepat adalah karena rayap bersimbiosis dengan mikroorganisme flagelata. Simbiosis ini tergolong simbiosis mutualisme karena menguntungkan kedua belah pihak. Flagelata yang terdapat di dalam perut rayap dapat mengeluarkan enzim selulase yang membantu rayap mencerna kayu. Hal ini dikarenakan enzim selulase dapat membuat partikel kayu yang keras menjadi lebih lunak. Sedangkan flagelata tersebut mendapatkan keuntungan tinggal di dalam perut rayap dan mendapatkan makanan di sana. Semut rangrang dan tumbuhan. Mungkin bagi kita keberadaan semut rangrang ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon yang diinginkan. Namun, keberadaan semut ini ternyata sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan. Sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu juga menyerang sarang semut rangrang. Serangga kecil ini tidak akan tinggal diam sehingga dia akan menyerang kembali hama yang menyerang tumbuhan itu. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putih dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putih dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Burung pelatuk dan semut. Burung pelatuk akan membuat sarang dan bertelur pada sebuah pohon yang ditinggali semut. Burung pelatuk akan mendapatkan keuntungan karena semut akan melindungi telur-telurnya. Sedangkan semut mendapat manfaat karena mendapat perlindungan dari predator yang akan menyerang semut. Kerbau dan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau.
kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menghilang. Tanaman polongan dan bakteri. Bakteri Rhizobium adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas. Sehingga tanaman polong-polongan akan menjadi lebih subur. Selain mengikat nitrogen, Rhizobium dapat menjaga agar pH tanah tetap stabil, suhu tanah terjaga dengan baik, dan mencegah erosi tanah. Sedangkan bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Lebah dan bunga. Sama seperti kupu-kupu, lebah juga biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah. Sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Bunga Rafflesia dan lalat. Hubungan bunga Rafflesia dan lalat juga saling menguntungkan. Lalat akan membantu bunga Rafflesia arnoldi untuk melakukan penyerbukan, sedangkan lalat akan mendapatkan sari manis dari bunga Rafflesia arnoldi tersebut. Demikianlah 10 contoh simbiosis mutualisme pada makhluk hidup. Semoga itu. Halo, gimana? Bapak tanya nih ke kalian nih, ini kan sudah kalian melihat contoh-contoh dari simbiosis mutualisme itu ada banyak dari Bapak kasih contohnya, bahkan sampai 10 nih. Bapak mau nanya nih ke siapa ya? Padil dulu. Dil, tahu nggak Dil? Apa simbiosis mutualisme? Atau yang tahu aja dulu? Ngomong, ayo. Apa secara yang kalian lihat video yang Bapak tayangkan tadi, bisa nggak menyimpulkan apa itu simbiosis mutualisme? Seperti yang Bapak bilang tadi, Padil sama Naufal tadi lah, cara bahasa mudahnya. Apa? Ada yang tahu? Ngomonglah yuk. Padil, Naufal, nggak ada yang tahu. Fajar, kok nggak ada yang tahu? Masa gitu? Sudah dikasih Bapak kasih contoh loh. Ayo, ada yang tahu nggak? Pakai bahasa kalian aja. Nggak usah mesti harus bahasa yang kayak punya Bapak yang bahasa yang susah, nggak. Menurut bahasa kalian sendiri aja. Yang dari kalian lihat dari rangkuman video tadi, apa yang dapat kalian ambil, apa dapat kalian simpulkan, pengertian dari simbiosis mutualisme, apa? Ayo, kalau mau nggak apa-apa di chat juga boleh, jawabannya di chat, nanti Bapak bacakan, ayo. Bapak tunggu nih, tunggu 2 menit, silakan, siapa mau jawabannya di chat silakan, di chattingan tuh kan boleh diketik tuh, yuk. Rania, apa Rania? Di chatting aja di situ. Kalau nggak berani ngomong, ulah chatting aja pengertian simbiosis mutualisme dari video yang Bapak lihat. Pakai bahasa kalian sendiri ya, nggak usah pakai bahasa yang keren-keren. Misalkan simbiosis mutualisme ini nggak usah. Pakai bahasa kalian sendiri aja, ya. Yang penting kalian dapat menyimpulkan apa itu simbiosis mutualisme. Ada yang tahu? Udah, kalau nggak ada yang tahu, nih Bapak jelaskan secara mudah ya. Kalau namanya simbiosis mutualisme itu, kan Bapak bilang tadi simbiosis itu kan bahasa mudahnya itu hubungan kan, hubungan antar makhluk hidup. Ya. Jadi kalau tambah mutualisme itu artinya hubungan yang saling menguntungkan. Ya. Kan tadi banyak contohnya kan? Contohnya dari 10 tadi itulah contohnya tadi. Contoh daripada simbiosis mutualisme tadi ada 10 macam tadi itu. Tentang siapa sama siapa, yang penting artinya dia saling menguntungkan ya. Kedua belah pihak itu saling menguntungkan. Itulah yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Ya. Misalkan aja Rania sama ibu kan saling menguntungkan nih. Misalkan Rania bantu ibu, misalkan ya. Bantu ibu itu juga salah satu simbiosis mutualisme itu ya. Cuman sebenarnya ya secara mudahnya lah itu seperti itu. Tapi ini sebenarnya antar dua makhluk hidup, kalian juga antar dua makhluk hidup ya. Tadi simbiosis mutualisme tadi. Jadi seperti itu. Ya.
Jadi bahasa mudahnya seperti itu kalau simbiosis mutualisme itu ya, saling menguntungkan ya. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan ini kalau mutualisme itu ya. Saling-saling menguntungkan lah. Tahulah kalian kalau saling menguntungkan ya. Bapak lanjut ya dulu. Nanti kita rangkum aja materinya yang nggak paham apa. Kita lanjut lagi ya. Pak lanjut ke simbiosis yang selanjutnya tuh. Nah, kita parasitisme lagi. Ini simbiosis parasitisme. Ada yang tahu nggak dulu sebelum Bapak klik video ini biar kalian lebih paham lagi. Kalau nggak ada tahu ya, kita simak aja ya video ini. Nanti kalian simpulkan lagi apa itu simbiosis parasitisme tadi ya. Kali ini kita akan menunjukkan 3 simbiosis parasitisme. Untuk contoh yang pertama yaitu pohon rambutan dengan benalu. Pohon rambutan dan benalu adalah contoh simbiosis parasitisme karena ada salah satu makhluk hidup yang diuntungkan dan dirugikan. Benalu adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang diuntungkan karena akan mendapatkan tempat tinggal dan cadangan makanan dari inangnya atau pohon rambutan. Pohon rambutan adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang dirugikan karena batangnya akan rusak bahkan mati karena benalu tersebut. Untuk contoh yang kedua, yaitu nyamuk dengan manusia. Nyamuk adalah makhluk yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah yang dihisap dari manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk yang dirugikan karena merasa gatal, dan nyamuk yang dapat membawa penyakit berbahaya bagi manusia. Untuk contoh yang ketiga, yaitu kutu dengan kucing. Kutu dan kucing adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme. Kutu adalah hewan yang diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa darah dan mendapatkan tempat tinggal berupa bulu-bulu kucing tersebut. Sedangkan kucing adalah hewan yang dirugikan karena merasa gatal karena kutu. Dan kutu dapat membawa penyakit kulit bagi kucing. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, tadi sudah kalian lihat ya tayangan video tentang simbiosis parasitisme. Itu contoh-contohnya. Dari yang kalian simak video tadi, ada tahu nggak kesimpulannya? Apa itu simbiosis? Kalau simbiosis kan udah jelas tadi, hubungan ya kan, yang paling mudah aja hubungan antar dua makhluk hidup. Tinggal parasitisme. Kalau kalian memang menyimak, kalian bisa mengartikannya ya. Tadi bahasanya tadi satu yang ini itu. Namanya juga ada hubungan kan? Nah, hubungan itu ada apanya? Kalau parasitisme itu. Dengar aja dari kata parasit. Parasit itu apa sih? Pasti kalian familiar dengan kata parasit. Kan sesuatu parasit itu kan sesuatu yang dirugikan. Ayo, bisa nggak? Ada yang mau jawab? Masa diem aja terus nih? Ayo, siapa? Imam? Noval? Pal? Apa Pal? Noval? Kalau nggak di apa? Tahu nggak? Parasitisme artinya apa Pal? Bisa Pal? Enggak. Waduh, kok enggak? Ini sebenarnya mudah aja loh. Kan ada 3 tadi kan simbiosis kan? Ada mutualisme, ada parasitisme, ada lagi satunya komensalisme. Itu sebenarnya hubungan aja antar dua makhluk hidup. Nah, jadi nih biar jelas ya kesimpulannya. Bahasa mudahnya aja Bapak menjelaskannya. Jadi simbiosis parasitisme itu hubungan antar dua makhluk hidup yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Ya, jadi salah satu pihaknya itu dirugikan, satunya diuntungkan, itu aja. Jadi penekanannya di situ aja, yang satu dirugikan, satu diuntungkan. Kayak tadi contohnya tadi kan, ya benalu sama pohon rambutan, benalunya dapat untung, rambutannya nggak dapat untung, karena dia hidup di situ. Karena benalu itu kan dia hidup menopang, dia tidak bisa hidup tanpa menopang di pohon rambutan tadi. Jadi seperti itu aja ya.
Jadi banyak nih simbiosis parasitisme nih. Makanya janganlah kalian jadi simbiosis parasitisme. Misalkan sama teman nih, bahasanya nih, jangan sampai temanmu dirugikan. Kamu yang dapat untung gara-gara itu, jangan. Itu namanya nggak boleh kayak gitu ya. Oke? Jadi seperti itu aja kalau simbiosis parasitisme tadi. Contohnya tadi kan sudah kalian lihat tayangannya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Pengertian dari simbiosis parasitisme tadi. Ya, paham ya? Semua ya. Nih, sebelum Bapak lanjut lagi nih, ada pertanyaan dulu atau nanti kita langsung terakhir aja pertanyaannya. Silakan kalau mau tanya dulu. Kalau tidak ada Bapak lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke simbiosis komensalisme lagi. Oke, berarti tidak ada pertanyaan nih. Nih, kita lanjut ke simbiosis komensalisme. Nih, simak video berikut ya. Ini sama kayak tadi. Jadi kalian menyimpulkan lagi dari video yang Bapak tayangkan ini. 1. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora merupakan salah satu ikan laut yang hidup secara berkelompok. Heran jika akan ditemukan lebih dari 1 ekor ikan remora yang hidup menempel pada ikan hiu. Tujuan dari ikan remora yang berenang dengan menempelkan diri pada ikan hiu yakni agar tidak dimangsa oleh ikan berukuran besar lainnya. Tidak hanya itu saja, ikan remora juga akan memperoleh makanan sisa dari ikan hiu dengan mudah. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian. Ikan hiu dapat hidup seperti biasanya meskipun ditempeli oleh ikan remora. 2. Ikan gobi dan landak laut. Ikan gobi merupakan ikan dengan bentuk fisik kecil yang tipis sehingga mereka dapat berenang dengan mudah di antara batu-batu karang, arenan laut, ataupun makhluk laut seperti landak laut. Landak laut memiliki bentuk tubuh bulat dan dikelilingi oleh duri yang sangat beracun. Meskipun beracun, ternyata ikan gobi dapat memanfaatkan tubuh landak laut sebagai tempat berlindung dari ancaman predator. Selain itu, ikan gobi juga dapat mencari makanan dengan mudah tanpa takut mendapat serangan dari predator. Keberadaan ikan gobi bagi landak laut tidaklah memberikan keuntungan ataupun kerugian. 3. Tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek menggunakan batang mangga sebagai lokasi eksploitasi anggrek dengan kebutuhan di kebutuhan anggrek. Namun meskipun anggrek menghabiskan anggrek dari alam air yang digunakan mangga, namun sekali tidak bisa. Selain itu, tumbuhan anggrek juga masih menghasilkan air dari proses fotosintesis yang juga berlangsung. 2. Tritip merupakan hewan laut bercangkang yang hidup dengan cara menempel pada batuan ataupun ikan besar seperti paus, kepiting, atau lobster. Tritip yang menempel pada tubuh paus besar kemungkinan dapat berenang jauh dan memperoleh makanan dengan sangat mudah. Makanan utama tritip yakni plankton yang terbawa arus laut. Sehingga saat paus berenang di samudera, tritip juga mengambil plankton sebagai makanannya. Bagi paus, keberadaan tritip tidak mengganggu ataupun memberikan keuntungan, meskipun jumlah tritip yang menempel sangatlah banyak. 5. Tanaman sirih dengan inangnya. Tanaman sirih terkenal akan hidupnya yang melembat dan merambat dengan menyesuaikan inangnya. Semakin besar tanaman sirih, semakin besar pula media perambatan yang dibutuhkannya. Semakin tinggi inang yang dilambatinya, semakin besar tanaman sirih untuk memperoleh sinar matahari yang berguna untuk proses fotosintesis. Sedangkan untuk inang yang dilambatinya tidak memperoleh kerugian ataupun keuntungan dari tanaman sirih. Itulah beberapa contoh simbiosis komensalisme. Simbiosis yang satu ini memang merupakan salah satu jenis simbiosis yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak. Meskipun begitu, simbiosis ini tidak memberikan efek buruk pada pihak lain. Demikian pembahasan mengenai simbiosis komensalisme. Nih, ya, sangat jelas nih, sampai ada, kalau tentang simbiosis komensalisme nih, sampai ada di akhir-akhir itu, sampai ada kesimpulannya ya. Tahu apa maksudnya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ini silakan dong, ketik aja di Hasbian, tak tolong jangan coret-coret ya. Bian, tolong nggak usah dicoret ya. Oke, gimana? Ini kebalikan dari simbiosis parasitisme juga mutualisme. Ayo, itu di tengah-tengahnya lah intinya. Ada yang tahu? Yang komensalisme? Ya. Jadi komensalisme ini jadi hubungan tetap hubungan antara dua makhluk hidup ya, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Ya, jadi tidak ada efeknya yang satunya. Yang satunya ya diuntungkan. Ya. Jadi seperti itu. Itu aja bedanya komensalisme
parasitisme sama mutualisme. Kalau mutualisme tadi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kalau parasitisme satu diuntungkan, satu dirugikan. Kalau komensalisme satunya diuntungkan dan satu tidak ada efek apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Ya, itu tentang simbiosis, ya. Paham ya semua ya? Jadi seperti itu aja perbedaannya itu antara tiga ini. Kita next dulu ya. Ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua tentang rantai makanan berdasarkan jenis makanan. Nah, jadi kalau namanya juga rantai makanan ya. Jadi ya kayak ada makan memakan itu istilahnya. Tapi ini berdasarkan jenis makanan. Kalau ada berdasarkan jenis makanan itu ada tiga ya. Ada yang namanya herbivore, ada yang namanya karnivor, ada yang namanya omnivor. Sebenarnya ada lagi satu tambahannya itu namanya insektivor. Cuman kita cukup membahas yang ini aja ya, tiga ini aja. Ada herbivore, karnivor, omnivor, juga insektivor atau insektivora ya. Dari bahasanya aja Bapak yakin kalian udah familiar karena ini Bapak yakin dari kelas 1 sudah ditanamkan pembelajaran seperti ini. Cuman bahasanya tidak seperti ini. Sebenarnya kalian udah sering ini, bahkan kalian di rumah pun melakukan, bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada yang seperti ini di lingkungan rumah kalian. Cuman kalian tidak paham aja apa pengertian daripada ketiga ini, ya. Atau ada yang mau menjelaskan dulu apa itu herbivore, karnivor, omnivor atau insektivor? Tapi insektivor nggak usah dulu ya. Yang tiga ini aja cukup. Ada yang tahu? Ini tentang silakan aja kalau mau ngomong, monggo acung tangan atau yang malu-malu silakan diketik aja tuh di chatnya tuh. Silakan, Pak mau jawab Pak, herbivore ini Pak, karnivora ini Pak, omnivor ini Pak. Oh, silakan. Ya. Kalau tidak ada, Bapak nih jelaskan satu-satu ya. Ini sebenarnya mudah aja bagi kalian. Yang penting ingat kata kuncinya aja ingat ya. Ini Bapak jelaskan dulu herbivora. Herbivora. Bahasanya juga herbivora. Tahu nggak artinya? Ayo, ada yang tahu? Hewan, kan tadi kan berdasarkan jenis makanannya kan? Jadi otomatis pasti hewan pemakan sudah. Nah, tinggal kalian tambah aja foranya itu apa, hairnya itu apa lagi? Ya, jadi herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Ya, itu aja mudah gitu aja. Ada hewan pemakan tumbuhan, ya kan? Itu namanya herbivora. Contohnya pasti kalian tahu semua. Ada sapi, ya. Ya kan? Sapi itu kan makan rumput kan? Hewan mamalia yang makan rumput. Kan rata-rata herbivora itu kebanyakan memang mamalia sih. Ini ada kelinci, ada kambing, itu herbivore namanya ya. Atau hewan pemakan tumbuhan tadi. Seperti itu ya. Jadi banyak contohnya. Ini Bapak kasih contoh 2 aja nih. Ini kebanyakan memang kalau herbivore itu memang kebanyakan dia mamalia. Ya. Hewan yang menyusui. Kalau nggak tahu mamalia. Bukannya bapaknya Lia ya. Jadi siapa tahu nanti Bapak bilang mamanya Lia. Kalian cari namanya mamalia, bukan kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi mamalia itu hewan yang menyusui. Next ya, kita lanjut ke karnivora. Ini udah jelas ya. Tadi herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya tadi banyak. Ada sapi, ada kambing, jerapah. Pokoknya hewan yang memakan tumbuhan itulah dia. Contohnya. Nah, kita ke karnivor. Ada yang tahu? Karnivor apa? Ada yang nggak tahu nggak? Ini tinggal ya Rania, apa Rania? Silakan jawab. Apa Rania? Makan daging, Pak. Siapa yang jawab? Yoriko. Bagus sekali. Karnivor itu hewan pemakan daging. Tuh tahu tuh. Karena kan udah Bapak kasih kisi-kisi yang di depan tadi. Hewan pemakan daging Aisyah. Bagus, benar. Jadi ya karnivor itu hewan pemakan daging. Hanya seperti itu aja. Ada yang tahu nggak contohnya? Yoriko tadi benar. Ya, Aisyah juga benar. Kalau hewan
Hewan pemakan Harimau. daging tadi siapa bilang? Adit ya? Ayam. Kalau ayam itu dia bisa makan daging, juga bisa makan apa? Makan rumput kan? Kalau ini spesifiknya dia cuma makan daging aja. Serigala. Jadi dia nggak bisa makan Harimau, rumput. harimau, Pak. Harimau, Harimau. benar. Ada lagi yang lain? Serigala. Serigala, benar. Siapa lagi? Contohnya? Macan, Pak, macan. Macan, benar. Macan, Nabila. Pak. Benar. Macan apa lagi? Itu salah satu contoh hewan karnivora ya. Ya benar jawaban kan ular. Ular. Muhammad Fadil. Ular ya bisa ya. Jadi jenis yang namanya karnivora itu ya dia ini seperti ini. Kucing. Balkis bilang kucing. Kucing itu dia selain makan daging ada juga makan yang lain. Jadi ini spesifiknya itu cuma makan daging aja. Buaya, ya benar, buaya. Ya memang kucing saya makan daging juga makan yang lain juga kan. Sedangkan karnivora ini dia spesifiknya cuma makan daging aja, tidak makan yang lain. Ya, nih. Jadi ada yang jawab tadi singa, macan, buaya itu semua benar ya. Pokoknya dia kalau dia makan daging itulah artinya hewan karnivora ya. Itu kalau ada tadi herbivora, ada karnivora. Jadi berarti bisa kalian ya paham itu karnivora itu apa ya. Kita lanjut ke yang satunya lagi omnivora. Nah, kalau omnivora itu yang antara omnivora dan antara herbivora juga herbivora. Jadi dia kedua-duanya gabungan antara karnivora sama herbivora. Kira-kira ada yang tahu nggak apa pengertiannya omnivora itu? Kan gabungan. Hewan makan apa? tumbuh. Hewan makan tumbuh. Bagus, benar ya. Bagus sekali. Jadi benar kata Rania benar. Balkis tadi jawab apa Balkis? Apa Kis? Rania jawabannya benar. Bagus. Apa Kis? Hewan apa Kis? Hewan pemakan apa? Segalanya. Hewan pemakan segalanya. Benar. Bagus. Ada jawaban yang lain? Bagus. Benar juga. Ada yang lain? Yang lain? Selain Balkis sama Rania, minta tolong Najir. Jangan dicoret-coret ya. Ada yang lain? Jadi intinya ya benar. Omnivora itu hewan pemakan segalanya. Dia kombinasi dari hewan herbivora juga karnivora. Dia makan tumbuhan juga, dia makan daging juga. Nah, yang jadi pertanyaannya, kira-kira contohnya apa aja? Hewan yang makan segalanya yang kalian tahu. Ada loh di sekitar kalian tuh ada loh, banyak loh. Di sekitar rumah kalian tuh Bapak pastikan ada beruang. Siapa jawab beruang? Balkis. Benar. Beruang. Apalagi? Yang lain? Maria? Fadil? Ya, beruang salah satu omnivora, benar. Ada lagi? Kucing. Benar, kucing. Maria, benar, kucing. Ada lagi? Yang lain? Yang lain? Banyak loh. Ayam, Pak. Apa? Ayam. Benar sekali ini. Benar. Benar Nabila. Ya benar. Ayam juga hewan omnivora. Dia makan tumbuhan juga makan daging kan. Nah jadi itulah contohnya ya. Contohnya tadi daripada hewan omnivora itu kan kombinasi yang Bapak bilang tadi. Jadi ada 3 tadi kan. Ada 3. Ada namanya herbivora. Ada namanya omnivora. Ada namanya karnivora. Jadi kalian cuman cukup ingat her, kar, sama om. Itu aja 3 aja ya. Itu. Babi benar sekali. Tuh monyet juga ya. Jadi seperti itu ya. Oh berarti kalau untuk materi yang kedua nih Bapak lihat kalian udah paham ya. Banyak yang paham. Nah, karena sudah mungkin familiar ya dari kelas 2 sudah diajarkan. Walaupun bahasanya bukan seperti ini ya. Sudah diajarkan dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Sama aja sebenarnya. Cuman yang Bapak bilang tadi. Caranya mungkin berbeda ya bahasanya. Oke, next dulu ya. Kita masuk ke pembelajaran ketiga nih, rantai makanan. Dari bahasanya juga sudah rantai makanan ya. Jadi dia membentuk rantai makanannya. Jadi ini, tapi ini hewan ya. Jadi sistem makan memakan. Nih, biar jelas lagi. Rantai makanan nih, seperti kalian lihat di layar itu. Perjalanan memakan dan dimakan. Jadi Bapak bilang tadi, makan dan dimakan, tapi dengan urutan yang tertentu ya. Ada urutannya. Ada namanya nanti istilahnya tuh
konsumen tingkat 1, ada yang namanya pengurai. Jadi seperti itu. Kalau namanya rantai makanan itu ada ya lingkaran gitu aja. Jadi proses makan memakan. Ya sistem apa namanya? Ya bahasanya tuh ya sistem kayak di hutan lah, ya. Kayak hukum rimba lah istilahnya. Itu kan ada prosesnya itu. Kayak hukum rimba itu. Makan ini memakan ini, yang ini makan ini. Nih, ini salah satu contoh daripada rantai makanan tersebut. Nih, misal ya, kita langsung awal dari produsen dulu ya. Jadi produsennya itu padi contohnya ya. Jadi produsennya itu padi. Yang makan padi apa? Banyak kan? Ada burung, ada tikus, kan? Yang makan padi itu. Jadi itu namanya konsumen tingkat 1. Ya. Ini bahasanya aja seperti ini. Sebenarnya produsen itu penyedia. Penyedia artinya. Kalau konsumen tingkat 1 itu ya namanya orang yang membutuhkan. Level yang pertama tadi. Ya di sini yang makan, ya kalian ingat aja yang memakan padi itu apa aja? Yang makan padi. Yang makan padi kan ada yang namanya burung. Tapi burung kan ada banyak jenisnya juga kan. Ada juga yang namanya pemakan daging kan. Tapi ini yang khusus memakan tumbuhan ya, makan biji ini. Jadi ada juga nanti apa namanya itu yang tikus. Tikus kan makan padi juga. Itu juga bisa dikatakan konsumen tingkat 1. Jadi burung ini atau apa namanya satunya tadi yang Bapak bilang tikus itu kan biasanya dimakan sama ular kan yang makannya kan. Nah itu namanya bisa dikatakan konsumen tingkat 2 ya. Jadi dia kalau tidak ada burung, ular ini kalau tidak ada burung sama yang namanya tadi tikus, mungkin ular punah karena tidak ada makanannya. Walaupun ular makan yang lainnya, tapi ya ini siklusnya yang bagusnya seperti itu ya. Nah jadi si ular ini biasanya siapa yang makan? Burung elang kan? Kan biasa kan kalian lihat di TV atau di YouTube dan sebagainya. Sering kan yang elang mencakar ular, dia itu dimakannya. Jadi ya, jadi itulah yang namanya konsumen tingkat tinggi atau konsumen teratasnya ya. Jadi si burung elang ini dia matinya karena apa? Dia karena ketuaan aja atau mungkin kena penyakit dan sebagainya. Jadi yang makan dia tidak ada ya, karena dia udah paling tinggi nih. Rantai makanannya paling tinggi udah ya, makanya di situ dibilang konsumen tingkat 3. Nah jadi pada saat dia mati itu terurailah sama bakteri ya, bakteri itu yang mengurai dia menjadi dia hancur. Makanya ada yang bilang, Pak apa sih gunanya bakteri, sedangkan dia tuh Pak nggak ada. Ini salah satu guna daripada bakteri ya, dia tanpa ada bakteri mungkin kita tuh awet kita nih nggak bisa terurai, jadi abadi aja selamanya. Mungkin ya bumi kita penuh kan sekian banyak orang yang meninggal kan karena tidak bisa terurai sama ya bakteri. Jadi ya seperti ini ya. Jadi salah satu tadi bakteri dia mati jadi bakteri ini juga berfungsi untuk kesuburan padi tersebut. Jadi seperti itu rantai makanan itu ya. Jadi putar-putar dia. Jadi contoh rantai makanan itu banyak sebenarnya. Ini salah satu contohnya aja ya. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi ada tingkatannya. Yang ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini, dan akhirnya kembali perputarannya. Nah, apabila salah satu dari rantai makanan ini putus, ada hewan atau makhluk hidup yang nanti sifatnya bisa punah. Ini contohnya seperti ini aja. Misalkan nih, burung nih mati nih, atau tikus mati, otomatis kan ular tidak ada makanannya kan. Jadi dia kemungkinan karena dia tidak ada makanan, otomatis punah kan. Itulah gunanya kita harus menjaga lingkungan, jangan sampai kita nebang pohon dan sebagainya ya. Ya, itu salah satu intinya nanti larinya ke sana. Jadi inilah rantai makanan tersebut. Ya, salah satu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya janganlah kayak buang sampah sembarangan dan sebagainya ya, yang sifatnya negatif yang merugikan bagi bumi. Oke, karena untuk kelangsungan hidup anak cucu kita yang akan datang nanti. Seperti itu ya. Oke, kita next ya Bapak. Yakin kalian udah paham ini nih. Kita langsung lanjut ke nih, yang keempat nih, jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan ini, apa sih bedanya sama rantai makanan? Nih bedanya, kalau mau lebih jelas nih, sedikit. Nah, ini perbedaannya.
Kalau jaring-jaring makanan itu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling siklusnya berhubungan. Jadi seperti itu ya. Jadi gabungan dari rantai makanan. Itu kalau jaring-jaring makanan. Jadi dia namanya membentuk jaring-jaring dia. Misalkan nih, kayak Bapak bilang tadi. Oke, gini aja biar jelas ini gambarnya nih. Nih, seperti ini nih. Jaring-jaring makanan itu. Ini tumbuhan. Tumbuhan itu kan yang makan bukan hanya ayam kan, ada kelinci, ada kupu-kupu, ada belalang. Jadi seperti itu. Itu yang namanya jaring-jaring tadi. Jadi dia kalau kita rantai makanan tadi kan terfokusnya ke satu aja kan. Satu aja misalkan ular nih. Dimakan sama Raja Wali. Kalau ini beda. Semuanya terhubung, terkoneksi. Ya. Jadi misalkan kayak tumbuhan nih. Dia dimakan kelinci juga, dimakan sapi juga ya. Dimakan kambing, jerapah dan sebagainya juga. Jadi kelinci ini juga dimakan sama ular ya, juga dimakan sama serigala, juga dimakan sama elang. Jadi seperti itu, lihat panahnya nih. Jadi seperti itu dia. Itu bedanya jaring-jaring makanan sama rantai makanan tadi. Kalian nggak usah pakai bahasa ribet kalau jawab itu ya. Tapi akan lebih bagus bahasanya. Kalian kalau misalkan ada soal seperti ini, Bapak yakin nanti insya Allah ada soal-soal seperti ini. Kalau memang kalian tidak bisa bahasa, memang kalau misalkan esai nih ya, nggak usah pakai bahasa ribet, pakai bahasa kalian aja. Yang penting mengarah ke jaring-jaring makanan tadi. Ya, jadi seperti itu. Mau itu juga omnivore tadi, gunakan aja bahasa kalian. Cuman kan ada kata-kata yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, itu kalau pengertian-pengertian tadi. Kalau sama Bapak seperti itu. Bapak tidak mesti harus plek sama kayak buku, enggak. Yang penting ada kata-kata yang memang harus tidak boleh ditinggalkan untuk pengertian-pengertian ya. Yang penting kalian paham dulu konsepnya seperti apa. Itu tadi perbedaan jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Jadi kumpulan-kumpulan tadi ya. Ini kayak belalang ini kan. Kalian lihat belalang. Panahnya belalang itu dimakan sama katak, dimakan juga sama tikus. Ya kan? Kayak tikus nih. Jadi selain dia dimakan sama ular, dia dimakan juga sama elang. Dimakan juga sama serigala. Jadi seperti itu. Dia juga tikusnya bisa juga dimakan elang. Ya kan? Karena elang ini kan tadi omnivore, bukan karnivore tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi materi ini tuh semua terhubung. Ya, paham ya? Tentang jaring-jaring makanan ini. Kita lanjutkan dulu. Nih. Nah, tadi kita bahas tentang IPA. Sekarang PKN. Ya. PKN tadi harapan Bapak kan yang di tujuan pembelajarannya supaya kalian memahami apa itu gotong royong ya, apa itu pembelajaran yang IPA tadi. Ini salah satu yang PKN ya. Nih, gotong royong, tahu kan arti gotong royong? Bahasa mudahnya aja gotong royong. Jadi mengerjakan sesuatu itu secara bersama-sama ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi seperti itu aja gotong royong. Misalkan nih Balkis atau Nabila nih sama-sama ngangkat bersihkan halaman, ya seperti itu gotong royong namanya. Oke, ini biar kalian lebih jelas lagi, simak video setelah ini ya. Kalian simak, nanti kalian bisa menyimpulkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari lah. Bentar ya, dulu. Nih, perhatikan videonya, simak. Hai teman, namaku Boni dan ini adikku Boy. Halo Nina. Halo. Joki. Hai Boni. Ayo kita main Boni. Bekerja sama membersihkan kelas.
Anak-anak, Iya, Bu. hari ini Ibu akan mengadakan kerja bakti membersihkan kelas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kelas yang bersih dan rapi akan membuat kita sehat dan rajin belajar. Silakan. Teman-teman, ayo kita bersama-sama membersihkan kelas. Supaya lebih mudah, kita bagi tugas menjadi 4 kelompok. Jojo menyapu lantai, Iya, Bu. Coki mengepel, Nina mengelap debu di meja, dan Boni membersihkan jendela. Ayo, kita mulai bekerja. Ayo. Sudah selesai. Wah, kelas kita jadi rapi dan bersih. Jika kita bekerja sama, pasti semuanya menjadi mudah dan cepat selesai. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian. Ibu menyiapkan hadiah buat semua, karena kalian pandai membersihkan kelas. Jadi anak-anak, membersihkan kelas bersama-sama membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, Lebih ringan, lebih cepat, kerjasama menyenangkan. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Kerjasama membantu kita, kerjaan cepat selesai dan mudah. Ayo kita bekerja sama agar kelas kita menjadi juara. Hey, ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ayo teman-teman semua, mari kita bekerja sama, membersihkan kelas kita agar menang di dalam lomba. Ilmu pengetahuan. Dengan bekerja sama, pekerjaan kita menjadi ringan. Lihat teman-teman, bekerja sama itu seperti mendorong mobil. Dan berasa ringan. Ya, demikian tadi sedikit yang kalian bisa lihat tentang gotong royong ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak gotong royong itu apa? Pakai bahasa kalian sendiri aja. Mana? Ada yang bisa? Gak apa-apa, diketik aja. Ayo, ada yang mau? Gotong royong. Nah, jadi seperti itu ya, gotong royong tadi itu. Nah, itu salah satunya kita bekerja sama ya. Misalkan dalam contohnya membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Itu aja. Itu yang harus kalian terapkan. Jadi segala sesuatu itu kalau kita kerjakan bersama-sama itu akan lebih mudah. Itu sebenarnya tujuannya gotong royong itu ya. Ini mungkin itu aja mungkin penjelasan Bapak ya, yang penjelasan Bapak tentang materi IPA sama PKN ini. Sebelum Bapak akhiri nanti, sebelum berakhir nanti ada tugas juga dan juga ada pengumuman sedikit-sedikit. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Bapak ngasih tugas? Udah nggak? Enggak. Yakin nggak ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar boleh atau di chatting. Kalau memang tidak ada pertanyaan nih, ini langsung Bapak kasih tugas dulu ya. Kalian catat. Nanti sedikit ada pengumuman terakhir. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ini untuk PR-nya ya. Untuk tugasnya dikumpul pada maksimal pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran tema selanjutnya.
Ini yang untuk IPA-nya ya. Soalnya seperti itu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Untuk IPA-nya kelihatan nggak soalnya? Ini untuk yang PKN-nya. Ya, jelaskan dan berikan contoh mengenai simbiosis ya. Itu simbiosis itu dijelaskan. Apa simbiosis itu pengertiannya? Setelah itu simbiosis mutualisme itu pengertiannya apa? Parasitisme itu apa? Komensalisme itu apa? Dan berikan juga contohnya ya. Itu kalau yang pertama. Yang kedua itu kalian membuat poster rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi kan ada dua kan? Ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan. Itu dibuat satu-satu ya. Boleh lebih. Silahkan. Itu juga untuk yang nomor 1 tadi. Silahkan untuk contohnya terserah. Bapak tidak mau kasih batasan berapa. Hari apa, Pak? Kumpulnya Pak maksimal pada pelajaran tema selanjutnya. Nanti kan ada pelajaran tema lagi kan? Nggih. Nah itu. Ini yang untuk PKN-nya. Itu jelaskan menurut pendapat kalian. Jadi yang siapa nanya Balkis, yang nomor 2 itu Kis, kalian bikin poster Kis. Poster tahu kan poster, bentuk poster gimana? Bikinlah poster atau terserah kalian mau digambar juga boleh, mau di print juga boleh ya. Dibikin posternya. Kan ada 2, ada satu-satu. Terserahlah posternya mau gimana besarnya, mau besarnya pakai apa juga silahkan ya. Mau yang sedang-sedang aja, mau misalkan apa namanya ini? Apa? Siapa? Siapa yang nanya apa tadi? Yang di print silahkan di print bisa, cuman ditaruh lagi di poster ya. Ya. Ini kan ada kertas karton itu kan. Kalian kertas karton itu dibagi 4 juga boleh. Ya, kertas karton tahu kan besar kan? Nah, itu bagi 4 bisa, bagi 2 juga bisa. Ke sekolah boleh, Tara. Ke sekolah, silakan aja ke sekolah. Ngantarnya ke bapak-bapak ada kok di sekolah. Guru-gurunya hadir aja di sekolah ya. Ya, jadi satu-satu. Posternya mau 2 juga boleh, silakan. Itu yang rantai makanan 1, yang jaring-jaring makanannya juga 1. Kalau yang PPKN ini kalian menjelaskan. Ini menurut pendapat kalian sendiri ya. Menurut pendapat kalian yang kalian perhatikan dari video yang Bapak tampilkan tadi. Jangan nanti bahasanya gotong royong, misalkan cari di internet nih, gotong royong adalah ini. Jangan. Contohnya ini. Pakai bahasa kalian sendiri aja. Bapak pengen bahasa kalian sendiri. Nggak usah pakai bahasa yang keren-keren itu. Pakai bahasanya sendiri aja. Karena ini pendapat kalian. Ya. Sama berikan contohnya. Kalau contohnya tuh terserah berapapun tentang gotong royong ya. Jadi itu tugasnya. Ada pertanyaan lagi untuk tugas? Ada? Oh boleh. Silakan Tara. Ya silakan. Silakan. Ya. Jadi kalau ngumpul tugas silakan aja ke sekolah. Tapi tetap ya. Tolong jaga protokol kesehatan. Demikian itu mungkin yang pembelajaran kita hari ini ya. Tentang ini. Kalau mau ditanyakan lagi silakan aja tugasnya nih. Ini sebelum Bapak next nih, silakan mau screenshot dulu. Silakan. Biar nggak takut nanti nulisnya screenshot aja silakan. Nanti di-share aja ke teman-temannya ya, di screenshot aja nih. Tapi ini tetap rekamannya ini kemungkinan Bapak share juga di YouTube ya. Biar kalian teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, nggak full, bisa tetap mengikuti tayangan kita ini ya. Nah ini belum Bapak jelaskan dulu. Makanya Bapak tanya tentang materi ini dulu. Pak Nabila ya. Ini setelah ini baru Bapak jelaskan tentang yang itu. Yang Bapak bilang pengumuman di awal tadi ya. Oke. Makasih ya ini. Bapak akhirin dulu share screen-nya. Nih sedikit Bapak ada pengumuman ya. Jadi ini tolong didengarkan baik-baik. Kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, tapi kayaknya ini 90% atau 70%. Akhir bulan ini kita melaksanakan penilaian tengah semester. Oke? Penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semester itu semuanya mata pelajaran ya, semua mata pelajaran. Untuk materi Bapak, ini Bapak kasih kisi-kisi clue dulu, tapi nanti tetap Bapak jelaskan juga. Untuk clue-nya Bahasa Dayak bab 1 sampai bab 3. Ya. Ya. Bab 1 sampai bab 3. Untuk tema 5 sama tema 6.
untuk PTS-nya. Jadi nanti setelah ini kan masih tema 5 nih kan. Setelah ini kita masuk tema 6. Tema 5 sama tema 6. Yang untuk matematikanya itu ada 2 bab ya. Ntar dulu Bapak ngambil buku sebentar ya. Nih, yang untuk matematika itu kita kecepatan debit sama skala. Itu tuh ya. Tuh. Kecepatan tadi sama skala ya. Itu yang memang diulangkan untuk pelajaran Bapak-bapak kan bahasa Dayak, matematika sama tema ya. Itu. Kalau tidak tanggal 21 ulangannya kemungkinan tanggal 28. Nanti ada pengumuman lebih lanjut. Cuman Bapak bilang aja dulu nih. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera tugasnya dikumpulkan maksimal terakhir sebelum PTS. Kalau sudah PTS, berarti Bapak anggap tidak mengumpulkan tugas. Ya, Bapak tidak mau menyebutkan nama siapa aja yang belum mengumpulkan tugas, yang merasa saja. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ulangannya mungkin kita menggunakan Google Form ya. Ya, kemungkinan Google Form. Ulangannya nggak pakai kertas kah, Pak? Kemungkinan pakai Google Form. Tapi nanti kita nggak tahu ke depannya. Tapi kemungkinan besar itu pakai Google Form ya. Dari rumah aja mungkin ngerjakannya. Tapi kemungkinan setelah PTS semoga aja pandemi kita mereda, kita bisa tetap muka lagi ya. Doakan aja. Semoga karena udah Car Free Day udah diselenggarakan kan, kemungkinan ya sekolah juga mungkin nanti kalau memang kita situasinya zonanya membaik dari merah mungkin ke kuning atau hijau, insya Allah kita tetap buka lagi ya. Doakan aja supaya kita lebih bisa kayak dulu lagi offline ya, tetap bukanya. Ada pertanyaan lagi? Tadi yang Bapak suruh pimpin doa kan, mau kan Maria kan untuk terakhirnya kan, untuk pulangnya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang mau ada pertanyaan lagi? Ada? Silakan. Pak, bundaran udah dibuka, Pak. Ya, Nabila. Kan Bapak bilang tadi Car Free Day tadi sudah dibuka, akan tetapi dengan protokol kesehatan. Nah, semoga lah kita nanti juga keadaannya membaik. Makanya Bapak bilang tadi, doakan aja semoga lebih baik, lebih kondusif pandeminya biar kita bisa masuk lagi seperti sedia kala ya. Amin. Oke. Lagi silakan. Tentang pertanyaan tentang apa? Silakan. Ingat ya ulangannya, walaupun nanti tetap Bapak sampaikan lagi di grup, tapi setidaknya kalian udah tahu duluan. Belajarlah itu yang Bapak kasih kisi-kisi tadi, yang Bapak sampaikan tuh insya Allah semua keluar. Ya. Oke. Makanya mumpung ada waktu, yang nggak paham materi-materi maupun matematika, bahasa Dayak, tema, silahkan tanyakan Bapak. Ya, tanyakan aja. Pak, Bapak belum paham ini Pak. Bisa japri Bapak kan? Nanti bisa Bapak video call sama kalian. Bapak jelaskan lagi. Ya. Jangan nanti tiba-tiba udah waktunya nggak ada ngumpul tugas-tugas, ya nilainya kosong. Gimana Bapak nggak ngasih nilai? Kalau memang nggak ada ngumpul tugas, masih banyak nih tugasnya yang belum dikumpulkan. Itu Bapak lagi sampaikan lagi, learningnya sambil dibuka, ya. Tapi sama aja sih, cuman dibuka lah, ya sambil dibuka. Maupun pelajaran yang lain, walaupun tidak ada pemberitahuan, misalkan tidak ada pemberitahuan nih dari guru kelasnya atau guru mapelnya, kalian bisa tanya. Silahkan aja nanya, ya nggak usah harus nunggu, nanya silahkan. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Sebelum diakhiri nih? Pak, ya, besok Zoom lagi kah, Pak? Enggak. Ini kebetulan ini untuk 1 minggu ya, untuk tema ini untuk 1 minggu. Karena apa? Lagi kita sekarang sekolah lagi mengadakan ujian munakasah internal ya. Jadi guru-gurunya banyak pada agak sibuk, tapi tetap makanya kadang Zoom nih kalau memang disempatkan bisa ya, semoga bisa gitu. Tapi nanti disampaikan lagi Zoom-nya ya. Jadi seperti itu. Nanti juga ada pemberitahuan lebih lanjut kalau memang ada Zoom lagi. Tapi ya sering-sering kalian
Nanya-nanya aja. Ya, ada pertanyaan lagi? Kebetulan nih kakak kelas kalian nih, kelas 6 ujian mengasah. Makanya kalian juga nih, mumpung masih kelas 5, yang juz amaknya, sholat fardunya, sholat jenazahnya, wudhunya, doa hariannya tuh harus bisa. Karena kalian nanti diuji itu. Walaupun kalian tidak ada ujian nasional, kalian tetap ada ujian sekolah oleh munakasah. Kalau kalian nggak bisa, gimana mau lulus nanti? Ayo, apakah mungkin Bapak ngeluluskan, sekolah ngeluluskan, kalian nanti juz amanya nggak bisa? Ini mumpung masih 1 tahun lagi, ya. Kalian juga pasti nanti yang namanya ujian munakasah itu pasti, ya. Pesan Bapak seperti itu. Cicil aja nih 1 hari misalkan surah apa dulu, yang dari yang mudah-mudah aja nih, ya. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada informasi lagi ya. Informasi lagi, kelas 5 hari Jumat nanti kita ada Zoom sama ruang guru ya. Ya. Jam 8 nanti disampaikan lagi. Disampaikan. Hari Jumat ingat kemungkinan kita ada Zoom lagi sama ruang guru. Tahu kan ruang guru kan? Ya. Dari pihak ruang guru. Jadi persiapkan dari sekarang ya. Nanti jangan nanti tiba-tiba hari Jumat nggak bisa Pak. Jangan, kita menghargai orang ya. Harus hadir. Usahakan hadir jam 8. Udah Bapak kasih jauh-jauh hari nih. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Mana Maria? Pimpin doa untuk selesai baca doa Maria, selesai belajar. Maria? Maria dengar Bapak masih? Apa Pak? Ayo, pimpin doa. Kumpul terakhir 10. Oke, ayo dipimpin Maria. Dibimbing teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoom ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Suaranya yang nyaring. Allahumma arinal Rabbana Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Maria untuk doanya. Pesan Bapak terakhir, tetap jaga protokol kesehatan nih ya. Kalau bisa usahakan olahraga, makan makanan yang bergizi. Ya, tolong kalau tidak terlalu penting nggak usah keluar dulu. Ya, mungkin itu aja dari Bapak. Akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau keluar dari Zoom. Terima kasih semuanya ya. Silakan, nggak apa-apa.